Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah para pecinta budaya Nusantara tentunya terus menyaksikan channel jelajah supranatural ini. Dan perlu teman-teman ketahui, dari hari Senin sampai hari Jumat itu akan diupload terus, itu tentang pusaka-pusaka yang ada di Nusantara, keris-keris, nanti juga ada batu-batu dan lain-lain. Dan di sini memberikan informasi tentunya sebatas kemampuan saya ya teman-teman ya, sebatas kemampuan yang saya miliki. Di sini saya sampaikan tentunya manusia itu banyak kekurangan, karena kelebihan-kelebihan itu hanya dimiliki oleh Gusti Allah. Dan teman-teman perlu tahu ya, semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini tapi saya ingatkan dulu sebelumnya, jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tekan tanda lonceng agar teman-teman setiap hari bisa melihat video-video terbaru yang diupload di channel Jelajah Supranatural ini. Jadi setiap hari kita akan upload video, teman-teman ya, akan diupload video terbaru di sini. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu akan mengupload video tentang keris-keris atau pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Nah, kalau Sabtu itu akan diupload video penjelajahan, teman-teman ya, penjelajahan. Dan pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris. Ini warangkanya, ini warangka Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu, dan ini terbuat dari kayu jati teman-teman, kayu jati ya, warangkanya kayu jati. Di bawahnya ini ada selongsong ini ya, selongsongnya ini terbuat dari kuningan. Jadi kalau dipegang-pegang terasa baunya amis teman-teman, karena apa? Dari kuningan ya sahabat, seperti ini ya sahabat jelajah supranatural. Nah, sekali lagi ini ladrang Gayaman Surakarta atau Solo. Ini juga handle-nya ini terbuat dari kayu jati. Nah, sekarang saya akan melihat isi kerisnya. Jadi teman-teman, ini perlu saya kasih tahu ya, nanti di setiap video ya, bahwa adat istiadat orang Jawa ini kalau melihat keris itu banyak cara. Ini salah satunya ya, salah satunya bagaimana kita meloloskan bilah keris dari warangkanya. Itu ditekan di sini, handle-nya ditekan pelan, tek. Ini sudah bergeser sedikit teman-teman, lalu ditarik ke atas. Yang ditarik apa? Warangkanya ditarik seperti ini. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Itu menunjukkan kedamaian. Nah, kita dengan cara damai kita meloloskan sebilah pusaka atau sebilah keris. Jadi ditarik pelan-pelan warangkanya gitu ya ke atas. Kalau kita tarik bilahnya dengan cepat, itu menunjukkan kita sedang kondisi marah ya teman-teman ya. Jadi ada tata caranya sahabat ya, sahabat jelajah supranatural. Jadi nggak sembarangan, ada tata caranya. Jadi kalau kita memegang keris, meloloskan sebilah keris itu menurut adat Jawa itu ada tata cara dan aturan main. Jadi nggak sembarangan. Nah, kali ini saya memegang sebilah pusaka keris, yaitu keris Nogososro teman-teman. Nah, ciri-cirinya seperti apa keris Nogososro? Nah, ciri-cirinya seperti ini teman-teman, nanti bisa lihat ya. Ini ada kuningan, kalau ini kuningan ya, saya pegang ini kerisnya Nogososro, ini kuningan ya, ini seperti ini, ada ukir-ukiran, dan ini ada kepala naga. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini keris yang saya pegang ini Nogososro, dan ininya kuningan. Ini kalau dilihat nih teman-teman. Nah, keris ini Tangguh Mataram. Nah, Tangguh Mataram ya teman-teman ya, atau boleh dibilang ini Tangguh Muda. Ini keris Tangguh Mataram ini sahabat ya. Ini dirawat dengan baik sehingga terlihat ini dari bilahnya, ini Nogososro, dari bilahnya ini terlihat bersih dan rapi ya, gitu teman-teman ya.
ini bentuknya seperti ini loh, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7. Nah ini ya teman-teman, ini keris Nogo Sosro, sekali lagi Tangguh Mataram. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bilah dan tadi warangkanya, bagaimana cara merawatnya? Perawatannya bagaimana? Cara perawatannya ini tinggal dikasih minyak wangi, ya kan? Tinggal dikasih minyak wangi agar tidak berkarat teman-teman, karena kita sama-sama tahu bahwa keris ini terbuat dari besi, inti besi, sehingga kalau kena air itu mudah berkarat. Makanya harus kita kasih minyak. Sebetulnya nggak harus minyak wangi ya, minyak makan pun bisa, minyak goreng pun bisa lah. Tapi nanti kan akan bau tengi kalau orang Jawa bilang. Kalau dikasih oli ya bau oli teman-teman. Jadi kan kita pegang-pegang ini bendanya, nah, seperti itu. Jadi ya harus apa? Harus senantiasa ya kita buat wangi lah, karena ini kan sebuah benda koleksi, benda dari warisan para leluhur kita. Nah ini kalau kita sudah melihat ini dapur keris itu bentuknya keris itu ya, dan juga ini pamornya seperti ini. Ini ada pamornya, kalau dilihat nih pamornya, pamor ini bergaris-garis ke atas, ini pamornya junjung derajat nih teman-teman. Ini ada pamor junjung derajat. Ini keris Nogo Sosro yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah melihat tadi warangka dan bilahnya, kita akan melihat bagaimana cara melihat energinya atau kodam pusaka tersebut. Jadi teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Jadi yang punya koleksi itu nanti bisa dipraktekkan. Jadi kita siapkan dulu, ini salah satu caranya. Itu biasanya dengan pisang 2 sisir atau kalau orang Jawa bilang gedang, itu maknanya gede sing digadang-gadang, jadi besar yang diharap-harapkan. Yang pertama, yang kedua nanti kembang setaman, yang ketiga nanti dupa atau kemenyan atau hiu dibakar, terus lalu kopi manis dan kopi pahit. Setelah itu diolesi dengan minyak wangi. Lalu setelah perlengkapan sesajian tadi lengkap, kita pegang bendanya seperti ini, kita loloskan dari sarungnya, kita kasih minyak wangi, terus kita taruh di atas dupa. Nah di situ kita sambil mempersilahkan. Bagaimana tata caranya? Jadi ada tata caranya, nanti diucapkan. Nah di situ mantranya yaitu Iman Sari Sukmo Mulyo Tinapanan Podo Mulyo Pesiaji Pula Sani Kulo Aturi Dahar Sego Putih Gondo Arum. Nah seperti itu teman-teman ya. Lalu dioles minyak wangi dan ditaruh di atas dupa atau asap dupa. Nah begini-begini dibolak-balik. Nah akhirnya apa? Akhirnya setelah itu selesai, lalu kita letakkan di depan kita di 3 sesajian tadi. Kita situ bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Sang Maha Mencipta. Diniatkan di dalam hati kita, ya Allah, saya niatkan saya ingin mengetahui energi atau kodam yang ada pada pusaka ini. Itu semua terjadi atas kehendak Allah. Amin. Itu lalu kita melakukan meditasi teman-teman, meditasi. Nah seperti itu dilakukan terus menerus. Kalau 1 kali belum berhasil, dilakukan lagi 2 kali. Kalau 2 kali belum berhasil, dilakukan terus. Kalau sudah berkali-kali teman-teman melakukannya tidak ada hasil, nah teman-teman harus tanya kepada ahlinya, harus dicek. Takutnya apa? Takutnya benda yang teman-teman simpan itu memang kosong, tidak ada energinya atau tidak ada kodamnya. Nah demikian ini tentang keris. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan untuk keris Nogo Sosro. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesilapan, kata-kata yang kurang sopan. Dan kita sama-sama tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya gitu. Moga-moga dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Jelajah Supranatural, Menguak Misteri Bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minasyillahi minasy syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.